Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Om Sermas. Pada kesempatan kali ini Om Sermas menyapa Anda. Eh, saya mengambil tema adalah cara mengatasi sakit pinggang. Ya, sakit pinggang. Tapi sakit pinggang ini bukan sakit pinggang yang memang disebabkan oleh sakit-sakit medis atau misalnya ya saraf kejepit atau mungkin rematik atau mungkin asam urat atau mungkin penyakit-penyakit medis lain yang yang sudah diketahui oleh uh, Anda melalui tes medis atau laborat atau mungkin apa ya itu. Tapi sakit pinggang yang saya bahas kali ini adalah sakit pinggang yang disebabkan oleh kebiasaan kita yang kita tidak sadari setiap hari secara terus-menerus berakumulasi sehingga badan kita itu terasa sakit. Nah, contohnya gini, contohnya. Eee, kita bekerja di luar, itu kan ya lelah, sudah lelah, setelah kita pulang istirahat. Seharusnya istirahat di rumah itu, kita istirahat membuat badan kita fresh, kita siap bekerja kembali di esok hari. Namun namun begini, jadi justru di rumah saat bangun tidur, pagi-pagi, bangun tidur apapun, siang, pagi, atau malam, saat bangun tidur di rumah itu, justru badan kita terasa sakit-sakit atau di pinggang ini kaku semuanya dan sakit rasanya. Seharusnya seharusnya kalau di rumah itu kan ya kita istirahat setelah bekerja bekerja keras kita istirahat. Justru di rumah itu seharusnya badan kita terasa fresh, sehat, bugar. Nah, kenapa justru di rumah itu bangun tidur itu badan kita terasa sakit, kaku, nyeri. Nah, itu kita bongkar di sini. Jadi, kemungkinan kalau demikian itu adalah sumbernya adalah di rumah kita sumbernya. Kenapa? Eh, Justru di rumah bangun tidur badan terasa sakit. Nah, itu bisa disebabkan karena kebiasaan tidur kita. Loh kok tidur jadi kebiasaan? Bukan tidurnya, tapi tempat tidurnya. Kemungkinan ya ini kalau cocok ini kalau kemungkinan di rumah Anda ternyata sama yang dengan saya sampaikan, itu bisa jadi evaluasi. Ini contohnya gini. Bila yang dibuat Anda tidur itu kasurnya busa, busa tebal segini dan empuk empuk, itu mungkin penyebabnya itu. Terlalu empuk ya. Bukan saya kasur busa empuk bukan, tapi terlalu empuk. Jadi kasur busa itu yang punya tekanan atau density-nya itu rendah, 20 ke bawah, 16, 18, 20, itu cepat sekali empuk. Justru kasur busa yang empuk itulah yang kadang-kadang menyebabkan kita sakit pinggang. Karena apa? Karena kalau kita tidur di kasur busa, tebalnya segini, itu badan kita tidak bisa presisi, tidak bisa lurus seposisi yang badan kita. Kemungkinan pantat itu akan melengkung kayak gini. Nah, pantatnya akan melengkung karena di pantat ini adalah berat berat tubuh itu di pantat banyak sekali sehingga melengkung begini kasurnya nggak bisa menahan tekanan sehingga seharusnya gini jadi melengkung gini empuk. Nah ini sepanjang malam di area-area pinggang pinggang sini yang melengkung itu nah ini bayangkan ini misalnya pinggang ini akan mendapat tekanan. Tulangnya begini jadi yang atas akan tertekan, urat bawahnya juga ketarik sepanjang malam. Atau kita kalau miring gini kan akan nekuk gini. Nah, badan kita akan nekuk. Jadi setiap kita tidur itu nekuk. Nah, apakah atau bagaimana cara mengatasinya? Bagaimana cara mengatasinya?
Ini kemungkinan ya, saya tidak menyalahkan kasur, tidak menyalahkan tapi kasur yang sudah terlalu empuk ya. Jadi kasur itu kalau sudah terlalu empuk memang begitu. Jadi cara mengatasinya, coba Anda tidur eh, di lantai yang pakai kasur tipis-tipis saja, jangan terlalu tebal, jangan terlalu ber 20 cm, jangan, hanya tipis saja, kasur lantai yang untuk nonton TV itu yang tipis-tipis, sehingga walaupun dia empuk itu tidak eh, tekanan tidak begini, badan kita tetap bisa presisi. Anda rasakan apakah ada perubahan, atau Anda bisa mencoba kasur yang lebih keras, atau kasur busa, atau kasur kapuk. Kapuk ngerti ya, kapuk ya, kasur eh, orang-orang tua kita dulu, kasur kapuk itu kan tidak terlalu empuk, jadi mungkin coba itu. Tapi kasurnya kapuk juga masih presisi ya, jangan jangan yang sudah kayak melengkung kayak petarangan ayam ya. jadi jadi kita coba kasur yang lebih keras. Misalnya Anda beli kasur lagi, misalnya kasur busa yang density-nya itu atau tekanannya itu 23, minimal 23. Memang keras keras. Itu Anda rasakan, atau Anda bisa beli kasur busa yang rebonded. Rebonded itu adalah eh, kasur busa yang di pabrikan itu adalah sisa-sisa cacahan kasur busa, tapi diproses lagi sehingga dipres lagi jadi kasur rebonded. Itu akan lebih kenyal, tapi tidak empuk banget, jadi enak itu dibuat tidur. Jadi Anda bisa pindah kasur, pindah tempat tidur atau di lantai tapi kasurnya tipis, atau mencoba di kasur yang apa ya, yang lebih keras. Kasur kapuk boleh, kasur busa yang density-nya lebih keras atau 23 density atau tekanan 23 itu keras. Atau kasur rebonded tadi yang saya sampaikan. Anda coba apakah ada perubahan. Kalau ada perubahan berarti adalah sumbernya adalah di rumah Anda atau di kasur itu, tempat tidur itu. Jadi kita amati. Kalau Anda beli kasur, ini saya bukan ya, tapi ini hanya contoh saja, saran saja. Kalau beli kasur, itu kasur density-nya di atas 23 kalau kasur busa, atau kasur kapuk boleh, atau kasur busa yang rebonded boleh. Nah, itu tadi yang saya sampaikan tadi, sehingga eh, bisa menahan tekanan tubuh kita, apalagi yang gemuk-gemuk. Bagian pantat ini dagingnya banyak, jadi beratnya itu akan melengkung, menekan ke busa. Cari busa yang keras. Itu solusi dari saya, semoga sakit pinggang Anda berkurang. Semoga sakit pinggang Anda bukan sakit pinggang yang disebabkan oleh hal-hal tertentu yang tadi saya sampaikan, bukan dari kolesterol, saraf kejepit, atau penyakit medis lain, tapi hanya salah tidur. Bukan tidurnya yang salah, tapi tempatnya itu sudah terlalu empuk. Nah, gitu aja. Selamat mencoba, semoga sakit pinggang Anda teratasi. Bila ada salah kata, Om Sermas mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berguna.